Puji dan syukur kepada sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita barusan melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada subuh yang berbahagia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita saling ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah kita di dalam Quran dalam kata penghormatan kami kepada Bapak Kecil dan perangkatnya, penghormatan kami kepada DKM Masjid Besar Pahlawan Politik yang telah memberikan tadi kesempatan rahmatan dan rahmat kita. Mudah-mudahan kita doakan beliau, mudah-mudahan tetap istiqamah menjalankan tugasnya jadi ketua DKM di Bapak Usuk di Masjid Pahlawan. Dan kami hormati dan kami muliakan juga penceramah kita yang telah hadir bersama kita, itu Bapak Dr. Dr. Haji Nawar Jalil telah hadir bersama kita. Insyaallah sebentar lagi akan memaparkan ataupun memberi syarah bagi kita semua. Yang kami hormati juga pada penasehat pembantuan guru kami, penasehat Arafah yang telah hadir, di antaranya Bapak Jenal dan juga semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan selalu istiqamah dalam menjalankan salat sahari subuh bersama kita di masjid di dalam masjid, insyaallah. Baiklah, juga yang kami muliakan dan kami hormati juga Yang Polri hari ini tidak nampak dari Jasda, keluarga kita ataupun dari Reder. Beliau mempersiapkan komandan pulang dari Haji Plus. Beliau kita 2 hari pada itu ada informasi bahwa kita masih berada di Medan. Mungkin hari ini belum tahu jam berapa beliau tiba ke Aceh. Insyaallah nanti insyaallah hadapan insyaallah bisa bergabung dengan jamaah Arafah kembali. Baiklah, insyaallah hadapan kita akan mengunjungi Masjid Al-Fitrah Jasdam, lapangan Jasdam di Nesu, tidak jauh berhadapan di depan SMP 3. Insyaallah kita jangan jauh juga tetangga dengan Unity. Insyaallah nanti kita bersama-sama menjalankan safari subuh kita mengumpulkan masjid-masjid yang ada dalam Aceh. Insyaallah. Baiklah, kami tidak membanyakkan kalimah dan kita berikan guru kita Dr. Haji Nawar Jalil kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Lebih dari kurang
berpegang kepada dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lama. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Syariat Islam di Aceh 22 tahun kan. Syariat Islam itu akan berjalan dengan baik dan benar apabila seluruh kaum muslimin itu memiliki akidah yang kokoh. Syariah dengan akidah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Akidah menyangkut dengan keimanan, syariah itu menyangkut ketundukan kita kepada hukum agama. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Uronyo judi online. Padahal kita nyoh kenapa main judi sebagai rakyat, karena wakil kita nyoh kayak main judi di DPR. Nyoh dengku kita rakyat padahal nak perle dah main judi, karena wakil kita di DPR sudah main judi. Nah wakil draw di DPR main judi. PPATK menyatakan hampir 1000 orang main judi. DPR RI termasuk DPRD di daerah. Man gedanya sebagai rakyat kepada main judi na wakil draw di DPR. Menurut informasi tadi akan dibongkar nama menjelang pilkada nanti siapa yang main judi. PPATK sudah menjelaskan itu. Membayangkan 600 triliun dalam 2024 ini uang berputar dalam judi online. Ngebayangkan apa yang terjadi dengan kita hari ini, terutama di Aceh. Baru-baru ini ditangkap anak-anak kita. Kita dorong penegakan hukum, kanun jinayah yang terbukti meyakinkan dan sah meyakinkan, mereka itu akan dicambuk 12 kali atau 120 gram emas sebagai denda atau 12 bulan penjara. Namun persoalannya bukan penegakan hukum. Praktek judi yang hari ini terbukti begitu merajalela di Aceh mencederai Aceh sebagai negeri syariah. Betul ya lagi lompegah. Kan masalah penegakan hukum. Kita mendukung upaya aparatur hukum hari ini untuk penegakan hukum di Aceh, tapi bukan masalah itu. Hari ini dengan praktik online, judi online yang merajalela di Aceh mencederai Aceh sebagai wilayah syariah. Ada apa dengan Aceh hari ini? Belum lagi kita membongkar kasus-kasus yang terkait dengan narkoba. Luar biasa. Nah, praktek narkoba berosa. Mereka itu pesta narkoba di sebuah kafe di Banda Aceh, di wilayah Kecamatan Meraksa. Pengawasan perlu ditingkatkan, dimaksimalkan di Aceh, terutama di kota Banda Aceh. Dengan kewajiban pemerintah kota, kewajiban imam mukim, kewajiban kepala desa, pengawasan dilakukan. Kita semua bertanggung jawab secara kolektif dengan syariat Islam. Pemerintah bertanggung jawab, orang tua bertanggung jawab, termasuk lembaga pendidikan bertanggung jawab. Buat himbauan tidak hanya masalah batas waktu, jangan di kafe pukul 12 malam. Putuskan wifi di kafe-kafe. Yang negalan uronyo anemit gedanyo di kafe. Itu rata-rata mereka itu anak SMA. Cari barang gratis itu kesukaan mereka. Hana publo paket dijak bak kafe yang disediakan wifi, di sana mereka main game, dia habiskan waktu di kafe, di mana di sana ada layanan gratis wifi. Pemilik kafe, pemerintah juga berikan himbauan agar pemilik kafe tidak lagi menggunakan wifi. Gedanyo na pakai draw deh tajak ba warung atau ba kafe-kafe, tidak perlu wifi gratis. Maka ke depan kita mendorong pemilik kafe sekalipun juga harus dihukum karena mereka itu memfasilitasi judi online dan praktek-praktek maksiat yang lain. Kalau kita sepakat, sampaikan kepada pemerintah.
paket. Terima kasih.